Iya, dari lantai 4 ya masih di sini. Ini masih menemani Anda di program em, Hi Friend yang pasti di ingatan baik. Senang banget karena hari ini spesial ada Kayosi Mokalu bersama dengan kita di sini. Selamat pagi Kayosi. Selamat pagi. Ini privilege nih Kak. Ya ampun di tengah-tengah kesibukannya Kak Yosi masih bersedia untuk bersama-sama dengan kami to bless us dengan banyak cerita yang pasti Kak Yosi siapa sih nggak kenal gitu ya. Buat saya secara pribadi Kak Yosi itu jadi sosok yang luar biasa sih. Ya, Puji Tuhan, terima kasih. Kalau pernyataan siapa yang tidak kenal, mungkin orang Bangladesh dan orang Burma Utara pasti nggak kenal. Yang pasti kehormatan juga buat saya dong, diundang sama Good News FM. saya ini Kak Yosi saya tuh deg-degan ya nggak sih? Secara ya Kak Yosi itu kan juga pembawa acara, aktor, kemudian penyiar juga ya kan? Masih siaran nggak sih Kak? Masih ya? Sudah tidak. Sudah Siarannya tidak. ya kayak gini, jadi membantu penyiar, jadi Asik. meng- Bantu saya ya Kak, mengisi, ya, supaya tidak mengisi grogi. aja jadi bintang tamu. Iya, tenang aja. Terus kenapa Oke, mesti itu grogi? itu apa namanya? Keren lah istilahnya buat saya secara pribadi itu banyak. Thank you Kak, sering banget saya putar cameo-nya. Kalau pas Oh sempat ya, ya terima kasih. sempat putar-putar itu. Ini pasti Ya. made in KOC ya. By the way, tapi di dalam perjalanan hidup KOC yang memang kesibukannya wow banget ya. Kita mau dengar kisah dari KOC, bagaimana KOC itu bertemu dengan kebaikan Tuhan. Kemudian juga disambung-sambungkan nih rasa cintanya dengan Indonesia, kesatuan kalau lihat KOC itu kan kayak yang non-blok tapi cinta banget dengan kesatuan. Nasionalismenya tuh kayak jadi teladan buat saya secara pribadi. Nggak tahu sih teman-teman perhatiin itu atau enggak buat saya. Senang banget karena dari dulu dari awal ketemu, by the way Kak Yos ini dari Minahasa ya. Manado Iya, ya. betul. Putih Betul. banget. Adik saya bilang, ya ampun putih banget tuh. Dari dulu tuh idola Kak Yosi. Nanti saya Putih kalau ketemu. pagi, Emang kalau malam kalau enggak? malam gelap. Tergantung Peteng lighting. soalnya. Iya. Oke, kayaknya sih boleh ceritain sedikit nih seputaran apa sih yang kayak sih lewatin. Jadi ketika bertemu dengan kebaikan Tuhan, em, ya again memang kayak sih kan seorang yang sosok inspiratif buat saya sih ya. Beberapa anak-anak saya pikir kalau gen sekarang ini kenal nggak ya? Ada juga yang ternyata ngefans. Wah seneng banget. Masa iya sih? Ada berapa kan kalau anak sekarang kan mungkin nggak, tapi ternyata ada juga. Ada teman-teman yang cerita kayak Puji Tuhan. apa BCBN ya Kak, parenting. CVM ya. Mm-mm. Iya, Juga betul. cerita. Oh, Yesus kalau iya. Saya rasa seneng banget gitu kan. Iya bener sih Hmm. memang icon. Oke, kayaknya sih boleh ceritain tentang kebaikan Tuhan. Kalau kebaikan Tuhan Mhm. itu setiap hari, Mhm. karena Yes. kan dalam ratapan aja firman-Nya mengatakan bahwa Mhm. besar setianya selalu baru setiap pagi. Mhm. Bayangin, bangun tidur aja mendapatkan sebuah rema yang seperti itu, kita seperti diingatkan, ya ada Tuhan yang selalu menemani. Setiap pagi kasihnya baru. Udah nggak Yes. usah mikirin setiap kegagalan, kesalahan, Mhm. kemunduran yang terjadi kemarin. Apapun itu, kita punya Tuhan yang punya kasih yang baru dan selalu menyediakan hari yang baru setiap hari untuk kita nikmati. Jadi Mhm. mentalitasnya seperti itu. Rasa syukurnya Mhm. kekeh gitu ya. Mhm. Mhm. Em, Ya, kalau bicara soal rasa syukur kita sama Mhm. Tuhan, nggak cukup kadang-kadang kita cuma dengan berdoa. Kayaknya Mhm. sudah terlalu banyak yang Tuhan lakukan buat kita. Mhm. Jadi kalau mendefinisikan kebaikan Tuhan, sedemikian baiknya Tuhan itu sehingga saya kalau mengeluh atau komplain atau meragukan Mhm. penyertaannya atau kebaikannya dalam setiap keadaan yang manusia nilai tidak baik, saya kayak merasa nggak punya tempatnya, nggak punya landasan. Iya. Karena saya punya Tuhan yang bisa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mhm. Jadi
Ya, kebaikan Tuhan tuh seperti itu. God is good all Mhm. the time, Oke, and fine. all the time God is good. Itu Wow, real. yes. Ini nih Kak, keren banget. Jadi kayak nggak ada landasan pacunya ya Kak ya. Nggak ada dasarnya untuk ngeluh. Tempatnya udah nggak ada karena udah penuh dengan kebaikan Tuhan ya. Iya, sebenarnya kan inti dari iman itu, kalau kita cuma sekedar beriman itu ada yang namanya em, iman yang sudah dijalani dan sudah dipraktekkan, dicoba. Tapi ada juga orang-orang yang memiliki status beriman, Mhm, mengakui dirinya beriman, tapi mhm, belum mempraktekannya. Jadi dia mungkin masih belum menyadari bahwa dia masih di tahap mau beriman. mhm, Yaitu terjadi bagaimana kita bisa membedakannya, yaitu ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi sesuatu yang em, penuh tantangan, yang mhm, kalau kita ukur pakai kekuatan kita kayaknya nggak mampu, mhm, tiba-tiba dia sudah tidak melihat ada Tuhan, mhm. sudah lupa bahwa beriman itu ya menghadirkan Tuhan dalam setiap situasi. Yes. Tiba-tiba rasa takutnya lebih menguasai dia daripada pimpinan Tuhan. Nah, hal-hal Mhm, seperti itu mungkin bisa menjadi sebuah refleksi buat kita semua. mhm, Kalau saya sedang begitu, ini saya orang yang beriman atau saya sebenarnya orang yang mau beriman. mhm, Nah, itu mhm, banyak sering saya temukan gitu loh. Saya pun pernah dalam level yang seperti itu, mhm, ditegur sama mhm. Tuhan, kamu ngaku beriman, tapi respon kamu, sikap kamu tidak menunjukkan kamu percaya ada saya. Ya, Iya. berarti kamu sebenarnya hanya mau beriman, belum beriman. Oh yes. Hanya Iya. mengaku Mhm, beriman, tapi belum mempraktekkan. Iman itu harus dipraktekkan. Harus ada setiap situasi itu harus ada first step of faith-nya. mhm, Seperti Petrus pertama kali menjajakan kakinya di laut untuk bisa berjalan, mhm, di danau tepatnya. Ya itu kan first step of faith, melawan segala mhm. logika. Seorang nelayan pasti berpikir bahwa logikanya tidak mungkin orang berjalan di atas air, pasti tenggelam. Iya. Nah, ketika kita melawan logika kita, rasionalitas kita dalam menghadapi sesuatu yang besar, dan let go of it, and let God doing it, itu Mhm, beriman. Beriman tuh dimulai dari situ. Bukan mengandalkan sesuatu yang terlihat, tapi iya. mengandalkan sesuatu yang tidak terlihat. Dan itu nggak gampang. Yes. Iya. Begitu. Betul. Tapi sekarang ini Kak Esi sendiri kan di berkreasi, kemudian di digital ya. Anak-anak sekarang tuh Hmm. dorongannya sangat kuat untuk melihat kayak kadang tuh mensejajarkan ini antara yang terlihat dan tidak terlihat tuh mau nggak mau harus nyebrang nih, segera nyebrang gitu kan ya Kak. Ya. Imannya harus segera nyebrang gitu kan. Tapi Kak Esi pernah Ya. nggak sih ketemu situasi seperti itu? And then bagaimana Kak Yesus meresponnya yang kemudian Hmm. ini jadi satu hal yang benar-benar change daily activity-nya Kak Yosi, Kalau merubah saya benar pikir, pandangan. Mm-mm. ya situasi yang kita definisikan penuh Mhm. tantangan, penuh Yes. apa namanya tantangan iman ya, Mm-mm. adalah situasi-situasi di mana di saat tersebut kita yang tadi saya sebutkan tuh Mm-mm. bisa melihat ketidakmampuan kita sebagai manusia. Mhm. Jadi iman yang ditantang karena Ya. saya nggak mungkin sebagai manusia. Nah ini sifatnya seasonal, artinya setiap musim pasti berbeda Mhm. sesuai dengan pertumbuhan spiritual kita, Mhm. kedewasaan spiritual kita. Nggak semuanya langsung dikasih daging gitu. Pasti ada Mhm. juga yang disesuaikan dengan kemampuan kita, beban yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, dalam situasi seperti itu, kalau saya jelaskan banyak. Ada di Mhm. mana yang saya sesederhana, Mhm. lagi kesulitan keuangan, sesederhana itu saya minta sama Tuhan, Tuhan saya nggak punya uang, saya mesti banyak tanggung jawab, saya mesti banyak yang harus dibayar. Mhm. Nah, saya rasa banyak yang mengalami kondisi seperti ini. Mhm. Lalu ketika saya sudah melewatinya, di mana Tuhan menjawab dengan caranya, ya bukan Mhm. dengan cara kita. Mhm. Karena kalau cara kita kan kita suka dengan pertolongan yang kita definisikan. Kalau saya nggak punya uang, Tuhan pasti nolongnya dengan ngasih uang. Padahal Mhm. belum tentu seperti itu. Mhm. Ketika dikasih tantangan iman seperti itu, Tuhan juga memberikan sebuah pengalaman supaya iman kita bertumbuh, Ya. yaitu percayakan sama Tuhan, pertolongan itu bisa datang tidak terlambat, ketakutan tidak beralasan, dan bentuknya juga percayakan sama Tuhan.
sering loh saya berpikir bahwa Tuhan akan menolong saya dengan memberikan uang. Atau mungkin ada orang bilang, pasti ditolongnya dengan memberikan kerjaan. Misalnya, ya. Hmm. Taunya pertolongan Tuhan dalam dalam konteks keuangan ini bisa juga dengan dalam bentuk kemurahan hati loh. Ya. Jadi misalnya saya sesederhana ngomong di mana ke orang di mana saya punya tanggung jawab untuk melunaskan kewajiban saya. Hmm. Tuhan mau saya dengan rendah hati belajar ngomong mengakui keadaan kamu. Dan ternyata pertolongan Tuhan datang dalam bentuk kemurahan hati, tidak dipersulit. Kayak Hmm. misalnya zaman pandemi, ya Hmm. kita banyak pasti yang terdampak dengan pandemi karena Yes. apalagi pekerja seni tidak bisa bekerja. Hmm. Dan I have to tell orang-orang yang dimana saya punya liabilities, kewajiban untuk Hmm. melunasi sesuatu per Hmm. bulannya pasti ada yang seperti itu. Tuhan bilang, ya, kok ini saya berdoa eh, ketika berdialog dengan Tuhan, saya berdoa minta keuangan dipulihkan, bukan pekerjaan yang datang, bukan uang yang datang, tapi malah Tuhan ngomong aja apa adanya. Tuhan gitu. Hmm. Ya udah, saya Oh. ngomong apa adanya, minta Hmm. maaf, saya pekerja seni, profesi saya itu terdampak dalam pandemi, saya minta maaf. Tapi apa yang harus saya lakukan, saya akan taat melakukannya. Ternyata ketika saya ngomong, orang tersebut bilang gini, Mas, terima kasih untuk berterus terang dan mengutarakan masalahnya. Sebenarnya di masa pandemi ini kita sudah memiliki kebijaksanaan karena Hmm. memang banyak yang terdampak untuk menyikapi masalah yang Mas tadi ceritakan. Banyak kok klien kami, nasabah kami yang masalahnya sama. Ya Hmm. udah, nanti kita bisa mengadakan perjanjian penundaan, Hmm. bisa bulan depan, bisa kapan, sesuai dengan kemampuannya Mas. Sesederhana itu. Hmm. Apakah pertolongan dalam bentuk uang? Enggak kan? Yes. Tapi Wow. pertolongannya dalam bentuk Ya. kita kita Hmm. mengalami Tuhan lewat kemurahan hati Hmm. seorang, kita mengalami Tuhan juga lewat pendewasaannya. Ayo Hmm. belajar rendah hati, ngomong aja. Hmm. Ya. Jangan takut, ngomong aja apa adanya. It's okay. Ya. Jadi jadi Wow. pertolongan Tuhan itu luas daripada apa yang bisa kita pikirkan. Kita nggak Hmm. bisa mendefinisikan pertolongannya. Dalam hal ini kan saya juga bukan cuma sekedar mendapatkan pertolongan atau bantuan dari kemurahan hati orang, tapi Hmm. juga saya mendapatkan bantuan dalam pertumbuhan karakter saya, Yes. belajar untuk rendah hati. Jadi Ya. benar-benar pertolongan Tuhan itu lebih lebih daripada apa yang bisa bisa kita pikirkan. Lebih. Makanya tadi kan saya bilang, kalau saya bicara soal bersyukur sama Tuhan kebaikannya, sampai saya mengatakan pada diri saya, kalau kita percaya Tuhan bisa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, ya percaya aja, latih iman kita Ya. bahwa the things looks worse, Hmm. apa sih yang tidak bisa Tuhan pulihkan atau ubah menjadi sebuah kebaikan? Ya. Nggak ada. Itu. Wow. Nah itu di satu musim. Oh, di musim-musim yang lain ya pasti banyak juga Hmm. pengalaman-pengalaman seperti itu yang saya diajarkan untuk ayo kembali latih imannya, uji Hmm. penyertaan saya, kehadiran saya, pertolongan saya pasti ada. Ya, itu bentuk-bentuk doanya. Ada aja macam-macam. Hmm. Ada yang dimana saya kan juga Tuhan percayakan untuk melayani komunitas. Hmm. Ya. Misalnya sederhana Good gini ya, friend kita itu ya, Kak? Good friend ya itu Good bukan? Friends Community. Ya. Betul-betul, salah satunya, salah satunya. Nah, jadi misalnya sesederhana dalam dalam pertemuan komunitasnya kita sudah merencanakan semuanya dengan baik, Hmm. siapa yang bertugas apa, siapa yang akan sharing. Lalu dalam dalam di hari hanya sejam sebelum acara yang bertugas sharing telepon saya. Jadi ada satu kejadian yang membuat dia tidak bisa datang. Hmm. Jadi suatu kejadian yang memang punya alasan kuat untuk membatalkan kehadirannya. Nah, apakah saya harus khawatir? Saya tanya, saya jawabnya biasa aja karena sudah terlatih dengan Ya. you know what, Keren. apapun yang Tuhan Yes. izinkan terjadi, pasti ada Wow. kebaikannya. Jadi ya Wow. udah saya santai aja. Saya tahu saya belum mempersiapkan apa-apa untuk disampaikan. Hmm. Tetapi persiapan saya sama kehadiran Tuhan itu sudah cukup, lebih dari cukup. Ya, Tuhan ada di situ, ya udah saya berserah aja sama Tuhan. What do you want me? Dan Hmm. begitu saya berserah sama Tuhan, kayak
apa ya, kayak dikasih hikmat kebijaksanaan. Coba dibikin lebih kepada penyampaiannya, lebih kepada workshop, lebih kepada pertanyaan-pertanyaan diskusi. And then happen. Dan banyak orang yang diberkati karena memang Tuhan punya rencana seperti itu. Jadi Mhm. definisi kita adalah pertolongan Tuhan dalam konteks seperti itu adalah harus ada pembicara baru. Mhm. Belum Mhm. kan itu berarti kita bergantung kepada manusia. Sekali lagi mendefinisikan pertolongan Tuhan, ternyata ya percaya saja sama kehendaknya apa yang mau, apa bentuk pertolongannya. Ternyata dalam kehadirannya di tengah-tengah komunitas tersebut dia tetap pimpin, dia tetap berbicara lewat diskusi, lewat penyampaian sederhana dari firman Tuhan. As simple as that. Jadi banyak banget kalau bicara soal kebaikan Tuhan, cerita-cerita dalam musimnya yang membuat perubahan itu terjadi setiap saat Mhm. gitu. Makanya kita mengerti sekarang bahwa Mhm. Tuhan kita itu baik. Yes. Eh, Dia bilang ya Bapa yang baik adalah Bapa yang memberikan disiplin, menyesah anaknya. Artinya dalam ketantangan itu ada kebaikan Tuhan. Jadi kita jangan buru-buru em, melupakan Tuhan dan dikendalikan oleh rasa takut kita sebagai Mhm. orang percaya. Yeah. Yes. I got it. Jadi apa namanya? Kalau kayak sih saya nangkap sih kayak karakter over everything ya Kak ya. Ya, Pertolongan betul. Tuhan tuh kayak perubahan karakternya yang ternyata yang diubah tuh karakternya dulu setangguh itu sehingga enggak jadi orang yang dalam tanda kutip gampang shock sama kaget gitu ya. Situasi ini kayak yang oke, Ya, saya dapat banget dari apa yang disampaikan Kak Yosi, kesiapan kita dan hadirat Tuhan itu kayak lebih dari semuanya dalam segala jadi betul. kita nggak fokus ketika kita diutus di satu tempat untuk memang bertanggung jawab di sana, memimpin pertumbuhannya, menolong pertumbuhannya Ya, pun kita nggak akan kebingungan. Ini juga ya, apa namanya? Saya pikir jadi hal yang baik buat para leader di komunitas ini ya, supaya kita tuh nggak terlalu ya, grogi, nggak terlalu eh, panic attack gitu ya ketika ada sesuatu. Ternyata kesiapan ya. kita as a leader sama kehadiran Tuhan itu lebih dari semuanya. Iya. Wow, saya breathless dengerin Kak. Diajar. Ini ya. Karena saya pikir ya dari Hmm, seorang Kak Yosi yang well kita tahu lah ya, ya aktor ya semuanya yang dalam tanda kutip mungkin masih ada di hidden lah ya, yang namanya kerendahan hati dan sebagainya tuh mungkin kayaknya bisa, tetapi ada yang di-hide gitu ya, tetapi enggak ya, mesti apa adanya itu kan yang Nah, terjadi dan seluruh hatinya itu disampaikan itu kan bukan hal yang mudah, tapi didet buat kayak sih bisa ini yang lakuin. menarik sih sebenarnya since kamu mention tadi apa adanya. Jadi Mm-mm. apa yang satu values yang suka kita dengarkan, jadilah Mm. orang apa adanya kan. Tapi bagi orang yang percaya, bagi orang-orang yang sudah diselamatkan, Mm. kita tidak sebisa senyaman itu menerapkan apa adanya Ya. tanpa ada Tuhannya. Jadi Mhm. kalau kita Right. terlihat, ayo kalau jadi orang tuh terlihat apa adanya, Mm. pertanyaan berikutnya yang lebih dewasa daripada itu apa? Apakah kamu sudah terlihat apa adanya dengan ada Tuhannya? Atau Ya. benar-benar orang melihat kamu ya apa adanya kamu tanpa ada Tuhannya? Mm. Nah, itu Ya. yang mesti selalu menjadi em, pertanyaan yang kita taruh dalam hati dan pikiran kita. Mhm. Respon kita ini sudah mencerminkan saya sebagai orang beriman atau enggak? Mhm. Karena orang-orang melihat saya gitu. Tapi tampil apa adanya juga kalau ada Tuhan ya akan membuat kita juga lebih rendah hati sebenarnya. Karena there's nothing in this world yang bisa kita klaim sebagai kejayaan kita atau sebagai milik kita tanpa izin atau berkat dari Tuhan. Ya. Benar nggak? Bener, bener banget. Aduh, breathless banget. Karena ini sih Kak, jadi apa ya? Yang tadi Kak Desi bilang, apa adanya itu banyak orang hanya terlihat apa adanya, tetapi mungkin ada dongkolnya karena Tuhannya nggak ada. Kalau kita sudah sedikit dongkol itu kan kayaknya kita sedang ngusir Tuhan dalam hati, hey go go go, gitu kan?
Tapi coba Ya, kalau memang itu based on ada kasihnya Tuhan, ada kita sadar bahwa kita diterima Tuhan, ada Tuhan gitu ya Kak ya. Harus apa adanya, harus menunjukkan Tuhannya. Kak ya. Yosi, em, Hmm. ada doa-doa spesial yang dalam journey-nya Kak Yosi yang memang Tuhan jawab ini nih setepat itu, kemudian Kak Yosi ngerasa banget bahwa God has lead Kak Yosi itu di benar-benar di tracknya Tuhan. Pernah nggak sih kayak dalam tanda kutip Kak Yosi bandel gitu, pernah nggak sih? Ya pasti dalam pencarian identitas Mm-mm. ada pernah orang di level seperti itu. Mhm. Apa namanya, egonya masih besar, Mhm. pride-nya masih besar, Mhm. manusianya masih besar, Mhm. belum apa namanya, committed atau secara konsisten Mhm. melatih dirinya untuk berubah, atau yang Mhm. disebut kalau dalam istilah teologisnya progressive sanctification. Mhm. Waduh, Ya. ribet banget ya. Anyway, jadi tapi kalau bicara soal doa, ya tadi saya sempat mention sedikit. Memang Mhm. doa-doa tidak ada yang eh, terlalu banyak doa yang sudah Tuhan jawab dengan caranya, Mhm. yang dan itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan. Mhm. Perubahan apa? Perubahan iman. Mhm. Saya kemarin waktu buat konten atau menjadi salah satu hostnya di Rinjani, di CBN untuk Parenting Project, kita ada Yes. episode terakhir itu naik ke Gunung Rinjani sama pasangan host lainnya. Nah, saya Mhm. sama istri. Nah, Mhm. di gunung itu Tuhan berbicara sama saya mengenai em, ayat yang saya sering dengar, yaitu strength is for service. Itu di Message Bible. Mhm. Um, Nanti saya cari tahu deh di mana itu letaknya ya. Mhm. Selama Mhm. ini, kalau ayat itu secara utuh, dikatakan bahwa strength is not a status. Strength is for service. Selama ini, ayat itu berbicara soal, saya berpikir, kekuatan. Jadi orang yang memiliki advantage atau keuntungan dalam bentuk kekuatan, entah itu fisik, entah itu posisi, Mhm. entah itu kesejahteraan atau keuangan, dia harus menggunakan kekuatan tersebut untuk melayani orang lain. Jadi pemahaman saya berpikir, oh ini Tuhan berbicara dengan tegas soal ini. Mhm. Tapi ternyata di Rinjani ada pemahaman baru dari firman yang tadinya susu dalam pemahamannya, tiba-tiba jadi daging. Wow, Tuhan bilang, ya, makanya saya amazing bilang ini us. kaitannya dengan pertanyaan kamu, apa sih yang Tuhan sedang kerjakan lewat lewat jawaban-jawaban doa, ya pertumbuhan iman sebenarnya, Mhm. supaya kita bisa melihat Tuhan dengan cara yang lebih benar lagi, pertumbuhan iman dan percaya sama Dia dan taat sama Dia. Nah, ternyata kekuatan yang dimaksud dalam ayat tersebut, strength tersebut, Mhm. bukanlah kekuatan yang selama ini saya pikir em, yang Tuhan bisa pakai untuk lewat kita untuk melayani orang lain, tapi berbicara kekuatan iman. Karena kalau kekuatan yang tersebut, kita Mhm. akan menunggu kita lebih kuat dulu, baru kita nolong orang lain. Ih. Kita akan menunggu kita punya posisi yang lebih tinggi dulu, baru kita nolong orang lain. Kita akan menunggu kita punya uang banyak dulu, baru kita nolong orang lain. Tapi kalau kekuatan iman, enggak. Kita tahu Tuhan lebih dari cukup. Jadi kalau kamu ada dalam situasi, orang ini lebih lebih dihormati secara posisi daripada saya. Tapi dia membutuhkan pertolongan. Saya ini bukan siapa-siapa. Tapi saya ada dalam situasi tersebut. Dan saya punya iman yang kuat di saat itu bahwa it's gonna be okay. Kita hampiri orang tersebut. Mau ya orang itu orang lebih tua daripada kita, bos kita, atau orang yang disegani. Kita hampiri dengan segala kerendahan hati karena kita punya iman yang lebih kuat. Kita bisa menawarkan doa, kita bisa menenangkan, kita bisa menawarkan kuping untuk mendengar. Kan pertolongan bisa macam-macam ya. Nah, Mhm. jadi ternyata strength is for saver seperti itu. Mhm. Bukan menunggu kekuatannya itu terlihat,
tetapi justru mengandalkan kekuatan yang tidak terlihat. Iman, ketika kita punya iman yang lebih kuat daripada orang lain, mau kita lebih miskin, mau kita bukan siapa-siapa, mau kita lebih lemah, tetap kita melayani. Ternyata itu maksudnya strength of servant. Jadi Wah, yes. balik lagi saya cuma menekankan ulang bahwa jawaban doa yang memberikan atau mendatangkan perubahan adalah jawaban doa yang kita secara sadar menyadari bahwa jawaban tersebut berkontribusi terhadap iman kita. Hmm. Semakin kita percaya sama Tuhan, jawabannya Tuhan membuat kita semakin percaya sama Dia. Itulah jawaban doa yang mendatangkan perubahan. Kalau Tuhan sudah jawab doanya dan kita nggak sadar, kita pikir itu adalah sebuah kebetulan. Kita Ya. dalam cerita kita bilang untung begini, untung begitu, Hmm. sebuah keberuntungan. Kita lupa bahwa wah itu bukan sebuah keberuntungan. Bukankah kamu berdoa? Hmm. Bukankah kamu ditolong dalam kondisi tersebut? Kalau kita cuma melihat itu sebagai sebuah keberuntungan, apalagi tiba-tiba kita dimampukan dan melihat apa yang dimampukan Tuhan itu adalah berkat diri kita sendiri, tidak memperhitungkan Tuhannya, itu tidak akan berkontribusi terhadap iman kita. Dan jawaban doa seperti itu, doa-doa seperti itu tidak akan melahirkan sebuah perubahan apapun. Ya. Gitu ya, Yes. Mbak, paham ya? Ya. Ya gitu. Jadi Wah. Hmm. sesederhana ketika kita tahu jawaban doa kita atau doa yang kita panjatkan itu jawabannya memperkuat iman kita. Nah, itu bisa datang bukan cuma dari masalah besar saja. Yang Hmm. sederhana-sederhana pun bisa. Bisa Hmm. tiba-tiba ya, misalnya Hmm. doa makan sederhana nggak? Ya, Sederhana. Malah kayak banyak udah orang yang biasa gitu kan ya. uh, Hmm. malah banyak orang yang doa makan adalah hafalan. Jadi Ya. karena sudah lapar ya dia doa aja hafalan gitu kan. Tapi begitu begitu kita menyadari, mungkin tiba-tiba Roh Kudus berbicara, you Hmm. know, tahu nggak makan di hadapan kamu itu makanan yang enak banget, Ya. yang kamu tahu ini bisa benar-benar menjadi eh, pereda dan pelega rasa lapar kamu saat ini. Hmm. Misalnya kamu lagi lapar banget, dan rasa bersyukur kamu tiba-tiba berbeda dari yang biasa. Doa kamu jadi berbeda, Hmm. karena kamu menyadari betul ini adalah berkat Tuhan. Nah, itu mendatangkan perubahan dalam iman kita. Tiba-tiba hal yang sesederhana itu membuat sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Tuhan saat itu mengasihi kita. Sesederhana Tuhan memberikan peneduh kepada Yunus yang lagi menggerutu. Hmm. Ya, Hmm. dia lagi menggerutu, tiba-tiba Tuhan tumbuhkan Pohon pohon jarang. yang iya, yang untuk melindungi dia kan. Iya. Dia Hmm. sesederhana itu. Tapi kalau dia tidak tahu, dia tidak menyadari itu adalah kerjaannya Tuhan, dia tidak Hmm. akan melihat itu sebagai sebuah perubahan, tidak Hmm. akan mendatangkan perubahan apa-apa. Ya. Untungnya hubungannya dia dengan Tuhan kan dekat, dia ngobrol sama Tuhan, ngobrol sama Hmm. dia gitu Ya. ya dalam kisah tersebut. Nah itu, jadi tidak harus menunggu kejadian besar juga untuk mendapatkan doa yang mendatangkan perubahan. Yes. Begitu Ya. loh. Jadi ya Hmm. bicara soal doa yang mendatangkan perubahan. Tapi ini juga banyak kembali lagi yang disampaikan Kak Yos itu kayak yang relate banget dalam kehidupan kita loh. Ya, kayak doa. Kita rasa ini bukan jawaban, padahal itu jawaban gitu kan. Masih menunggu-nunggu Ya, lagi, masih nunggu-nunggu lagi jawaban yang tepat menurut deskripsi kita, menurut definisi. ya, Padahal ternyata memang itu kayak ya jawaban yang terbaik dari Tuhan gitu kan. betul. Memang Hmm. ini memang tidaklah mudah jika masalah yang kita hadapi berhubungan dengan kematian atau kehilangan besar. Ya. Ya, tidak Hmm. mudah. Karena banyak teman-teman saya yang sampai saat ini di sisi itu dia bisa diserang Hmm. imannya. Ya, Hmm. karena dia Which is mendoakan mereka juga kesembuh di dalam Tuhan ya, Kak ya? di dalam Atau Tuhan. hmm. Mereka beriman, mereka memperjuangkannya, tapi jawaban doa Tuhan adalah mengizinkan kehilangan. Hmm. Oke, jadi bagaimana kita bisa melihat semua ini? Memang buat kita, makanya bersyukur kita yang tidak dipercayakan kisah seperti itu, kita bersyukur.
Tapi mereka yang dipercayakan kisah seperti itu, beban seperti itu, bukan bukan kisah tersebut menjelaskan absennya Tuhan dalam kehidupannya. Tidak pernah. Kadang-kadang puzzle-nya baru terjawab di kemudian hari karena life goes on, gitu Mhm. ya. Coba Ya, bayangkan sudah berapa ribu orang, jutaan orang terinspirasi oleh kisahnya Ayub. Pasti mhm. banyak banget. Ya, Tapi buat Ayubnya sendiri, ketika dia mengalami semua kehilangan itu berat. ya. Kehilangan anak-anaknya, yang setiap anaknya berpesta, besoknya dia membakar korban, Didoain. bakar ini untuk Tuhan, untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, Ya, tapi tetap Tuhan ambil anak, Tuhan mengizinkan kehilangan. Nah, buat dia tidak mudah. Tapi kita sekarang masalah berat kita jadi gampang gara-gara Ayub. ya, ya. Kita mau komplain kayak gimana? Ya coba lihat Wow. Ayub. Kayak kalau kalau kayak saya diingatkan Ayub, mau komplain. Kamu mau punya masalah yang saya kasih seperti Ayub. Tapi kisahnya kehilangannya dia memberkati jutaan orang dan saya yakin banyak sekali yang diubahkan, dikuatkan dan Mhm. imannya tidak luntur gara-gara kisahnya Ayub. Mhm. Ya. Ya, lihat Mhm. dampaknya sampai saat ini. Cuman untuk Ayub mungkin tidak enak. Ini bukan Mhm. cuma kehilangan, kan kita tahu apa yang Tuhan Ya, izinkan terjadi sama Ayub. Sakitnya, tuh ya istrinya kan? juga ya Kak ya. Istrinya, sahabat-sahabatnya, semua yang ada di sekitarnya. Nah itu, ini Mhm. contoh aja. Ya, Tapi memang memang kita tidak bisa semudah itu mengabsenkan Tuhan dalam situasi yang sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita. mhm. Itu sih yang harus saya sampaikan juga. Jadi Ya, mhm. teman-teman harus paham. Ya, betul. Karena ya hari-hari ini tuh kan menuju ke situasi yang ya nggak menjanjikan lebih baik gitu ya Kak ya. Kalau kita nggak dengar hal-hal yang seperti ini nih, potensi untuk stop menyerah gitu ya, itu tuh pasti banyak sekali hal-hal yang membuat kita kehilangan apa, integritas, iman, kayak gitu. Tapi hari ini kita diingatkan dengan apa yang disampaikan Kak Yosi. By the way Kak Yosi kan masih di industri kreatif ya. Semua yang dilakukan Kak Yosi itu kan based on kreativitas. Em, Kak Yosi menuang itu juga nggak sih di karya-karyanya? Kebaikan Ya, Tuhan betul. dan semua pasti ya wisdomnya juga dari Tuhan ya Kak ya. Boleh Iya, ceritain Kak? Karena Kak Yus itu nanti kan kental banget dengan kesatuan. Bagaimana bukan mengkolaborasikan, tapi saya percaya sih basicnya dari apa yang Kak Yus putuskan sebagai orang yang eh, apa saya sebut sebagai nasionalismenya itu sangat luar biasa lah ya. Cinta Indonesianya, kesatuannya itu sudah dikenal kalau saya bilang ya. Dari dulu Pemiyu apa itu. Saya senang banget dengerin itu. wow, Itu iya tuh ya. yang benar-benar apa ya Kak? Menginspirasi kita nggak yang cuman di hari-hari tertentu Agustus atas sebagainya tetapi benar-benar terinspirasi. Kalau Kak Yesi sendiri gimana sih bisa seperti secinta itu dengan kesatuan? Apa juga Jadi, basic dari cinta Tuhan itu? nah, Iya. kalau saya percaya Mm, selain talenta itu sendiri, kan kita Tuhan percayakan talenta, mm, skill, tetapi juga Tuhan percayakan panggilan yang berbeda. mm, Panggilan itu bisa menjadi sebuah holy discontent. mm, Rasa ketergangguan akan sesuatu mm. dalam hal ini konteksnya adalah masalah sosial biasanya. Yes. Mm, Kalau saya dari dulu memang holy discontent-nya adalah eh, perpecahan. mhm, Kalau melihat perpecahan sama sama eh, generasi. Jadi ya, kalau melihat perpecahan itu em, saya terganggu. Makanya ya seperti yang kamu lihat ada karya-karya yang berhubungan mm, dengan nasionalisme, mm, merangkul kebersamaan. Saya rasa panggilan setiap orang percaya juga adalah harus menjadi karena kita memiliki raja damai, kita pun mhm, harus menjadi orang yang membawa damai. ya, Nah, saya melihat talenta saya adalah membuat lagu,
membuat video, bahkan menggerakkan kolaborasi. Mhm. Itu semua hanya bisa dilakukan bersama Tuhan. Jadi tidak terjadi begitu saja. Mhm. Kalau orang nanya kreativitasnya datang dari mana, kok bisa bikin kayak gitu? Ya dari Tuhan. Saya nggak punya eksplanasi lain. Ya, kayak Mhm. membuat lagu Dangdut is the music of my country. Mhm. Ada kreativitas, tapi ada juga politis konten saya yaitu tentang perpecahan. Makanya Mhm. liriknya sebenarnya is not only about dangdut, tapi it's Mhm. about nasionalisme. Ada Ya. orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Padang, Mhm. ada orang Ambon, Ya. ya kan semuanya disebut di situ. Nah, itu disatukan. Jadi yang namanya kreativitas dan holy content itu disatukan, jadilah sebuah karya. Apakah cuma berkaitan dengan nasionalisme? Enggak juga, banyak Mhm. juga. Kalau Tuhan lagi ngomong bikin lagu apa namanya tentang kalau kalau saya banyak terlibat juga di iklan layanan masyarakat di Kominfo, makanya ada lagu-lagu juga kayak Ya. misalnya Aku Sejak Kecil, Cek Dulu, Mhm. Sosmed Cinta. Itu lagu-lagu yang memang ada panggilannya. Kita Mhm. eh, terus buat lagu-lagu yang berkaitannya dengan edukasi dengan iklan layanan masyarakat. Mhm. Ada banyak banyak di antara lagu-lagu tersebut yang viewersnya nggak sebanyak lagu-lagu sekuler. Tapi Mhm. saya nggak masalah dengan itu Ya. karena Yes. jumlah viewers atau viral atau tidaknya sesuatu Mhm. tidak Mhm. tidak memutuskan rencana Tuhan terhadap sesuatu. Yes. Um, This is it. Makanya orang berkarya aja. Kalau itu sesuatu yang positif dan kita percaya itu datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan itu adalah keresahannya, quality Ya. kontennya tadi, Ya. talentanya kita dimampukan. Buat aja. Karena Mhm. misalnya gini, saya yang nonton cuma kamu terinspirasi, kamu Mhm. membuat sebuah perubahan dalam kehidupan kamu dan keluarga kamu dan orang-orang sekeliling kamu. Itu sebuah dampak bukan? Mhm. Dulu saya pernah bilang, saya suka mendekatkan dengan analogi dari argumentasi ini, bahwa tidak semua orang dipilih untuk mempengaruhi 10, ratusan, atau ribuan, atau jutaan orang. Tidak. Ada yang dipilih untuk mempengaruhi segelintir orang saja. Terus Mhm. saya menyebutkan sebuah nama. Ada yang kenal dengan Sarinah. Siapa tuh? Saya bilang, Sarinah itu gedungnya ada di Tamrin, kalau di Jakarta. Gedung Sarinah Tamrin. Mhm. Sekarang jadi bagus, bilang gitu. Nah, siapa yang memberikan nama? Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Siapa itu Sarinah? Sarinah adalah, kalau kita kenalnya sekarang, babysitter. Atau pada zamannya dia adalah mboknya Soekarno. Mhm. Orang yang mengajarkan kepada Soekarno nilai-nilai tentang apa namanya eh, wanita, Mhm. penghormatan terhadap wanita, dan juga kemanusiaan. Dan itu dia tuliskan dalam bukunya dia tentang orang-orang yang paling mempengaruhi dia. Dia mention satu nama. Nah, pertanyaan saya, balik lagi di zaman sosial media kayak gini, Sarina kira-kira followersnya berapa? Ya, kalau Mhm. dikalian dengan cerita itu, followersnya satu mungkin Soekarno doang, Mhm. tapi followersnya jadi presiden yang mempengaruhi jutaan orang. Wow. Karya juga sifatnya seperti itu. Buat Yes. aja, Mhm. buat aja kalau kamu yakin itu datangnya dari Tuhan, saya bisa melakukannya, buat aja. Nggak usah peduli yang nonton akan jutaan, ribuan, ratusan. Tuhan cuma butuh satu penonton yang punya dampak lebih luas lagi. Jadi Wow. cara kerjaan Tuhan seperti itu. Keren. Gitu. Iya sih Kak, betul. Ini message yang strong banget buat saya share pribadi. Ini loh kalau ngobrol tuh sama kayak si saya tuh baru ketemu ini. Kalau lihat sering sih ya, lihat di TV, lihat di TV, lihat di YouTube gitu kan. Tapi message-nya hal-hal yang disampaikan itu ada orang bilang tuh signature, karakter yang nempel banget sama Kak Yosi. Kalau saya sih sedang begitu ya, makanya saya setuju banget. Jadi pengaruh Kak Yosi punya pengaruh besar dalam perubahan hidup saya. Banyak sih deretan nama yang berpengaruh besar dalam hidup saya dan saya senang untuk tetap meletakkan deretan nama itu di tulisan-tulisan saya gitu kan. Karena ini penting memang mengubah saya dan juga saya terinspirasi banyak dalam banyak hal, dalam keputusan dalam banyak hal itu. Got it Puji right. Tuhan. Jadi ada apa? Holy discontent. Kalau itu datangnya dari Tuhan nggak perlu karena itu juga keresahan anak-anak sekarang juga ya Kak ya.
Iya, Kak Yosi yang aktif di berkreasi juga nggak perlu untuk takut kalau kita fokusnya ke banyak follower, banyak yang ini itu nanti apa ya? Jadi kita kayak bergeser dari tujuan semula, iya, bergeser murni lagi hikmat yang didapetin dari Tuhan. benar, betul. Oke, jadi banyak karya Kak Yosi yang ternyata tertuang itu hikmat hikmat Tuhan yang tertuang di sana. Lagu-lagu yang sering Ya, diputar di sini, ingatlah hari ini itu kan juga hal baik ya, 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 inspirasi ingatan ingatan baik juga itu. iya, Ingatlah ini kan itu. betul. Terus apa lagi? Nah ini, em Kak Yosi pastinya juga pakai banyak platform untuk bless orang-orang untuk terus menyuarakan kesatuan ya, kayak kesatuan dan Ya, nasionalisme seperti ya, platform-platform yang Kak Yosi ada ya. Eh, dari awal Kak Yosi memutuskan untuk apa namanya punya hati di sana tentang kesatuan mm, dan nasionalisme sampai ke sini awarenessnya anak-anak muda sekarang ini kalau Kak Yosi lihat ya. ya. Menurut kacamata Kak Yosi seperti apa? Dan mungkin bisa jadi message juga buat anak-anak. Jadi nasionalisme itu adalah sebuah identitas. Mhm, Isme yang lahir dari pengakuan kita terhadap identitas. mhm, Nah, apakah ini menjadi mudah buat anak-anak sekarang? Tentu saja tidak, karena generasinya berbeda. Satu, pengalaman yang melekat sama mereka itu beda. mhm, Segala values dan juga rasa yang mereka dapat mhm, dalam generasi ini kuat terimbas oleh digital teknologi, makanya ada mhm, disrupsi. mhm, Tetapi bagi generasi yang dekat dengan perjuangan, bagaimana bangsa ini akhirnya merdeka, itu dekat dengan proses perjuangannya. mhm, Orang dulu memekikan kemerdekaan. Kata merdeka itu berbeda dengan pekik merdeka sekarang. mhm, Dulu merdeka itu bukan dipekikan setelah kita merdeka saja, tetapi mhm, menjadi doa dan juga semangat yang ditularkan ketika Indonesia belum merdeka. Jadi mhm, dalam perjumpaan antara pejuang dengan pejuang di sudut-sudut jalan, mereka bisa memerdekakan merdeka, dan dijawab dengan merdeka juga, seolah-olah mengaminkan bahwa kita suatu saat akan merdeka. Itu semangat, itu pasti rasanya beda dengan kita yang sekarang meneriakan merdeka. ya, Atau contoh lain, Indonesia Raya. Dulu mhm, Indonesia Raya sebagai lagu dilarang oleh penjajah untuk dinyanyikan karena mhm, memang memiliki sense of penyatuan, membangkitkan rasa-rasa revolusioner yang mhm, bisa menggerakkan kekuatan yang besar untuk mhm, menjadi sebuah bangsa. Padahal belum ada yang namanya bangsa dengan nama Indonesia, tapi sudah ada lagunya Indonesia Raya. Sehingga penghormatan saat itu buat orang-orang yang dilarang menyanyikan lagu tersebut benar-benar penghormatan. mhm, Makanya dalam perkembangannya ya kita menjadikan itu sebagai lagu nasional, lagu mhm, kebangsaan, kita menunjukkan sikap hormat. Ketika mhm, kita menyanyikannya, kita berhenti dari aktivitas kita, kita berdiri dan menghormatinya. Nah, apakah sekarang itu terjadi dengan semangat yang sama, penghormatan yang sama? Tentu saja tidak. Apalagi di ruang-ruang digital. Saya mhm, sering nyanyi sendiri di ruang digital, mhm, tapi saya nggak peduli. Karena itu saya yang menghormati. Ketika saya menghormati Indonesia Raya atau segala sesuatu yang berbentuk nasionalisme ini, karena saya bukan dipengaruhi oleh karena orang lain juga nyanyi. mhm, Enggak. Karena saya mhm, punya rasa hormat saya sendiri. Jadi saya nggak peduli yang lain nyanyi, yang lain mematikan kamera, mungkin banyak juga yang santai-santai tidur duduk-dudukan. Saya nggak mhm, peduli. Tapi anak-anak Project Pop juga rata-rata berhenti dari aktivitasnya. Misalnya ya, kita di belakang panggung, kita mhm, pun berhenti dari aktivitasnya dan berdiri dan menyanyikan, menunjukkan sikap hormat kita. Nah ini hanya bisa lahir dari, itu balik lagi ke awal, ya, mengakui identitas yang absolut yang Tuhan ya, kasih. mhm, yes, Coba pikirkan baik-baik. Ada banyak loh identitas yang absolut yang Tuhan kasih tentang kita mhm, dan itu tidak bisa, itu valid, itu tidak bisa disanggah.
Mhm. Seperti bangsa, kewarganegaraan. Bisa nggak orang memilih mau lahir di negara mana? Nggak Mhm. bisa kan? Nggak bisa. Iya, Kak. Termasuk dibesarkan di mana. Mhm. Misalnya kisahnya Musa aja. Mhm. Bangsa Israel dibesarkan di Mesir. Mhm. Tetapi sebagai bangsa, dia tahu identitasnya adalah dia adalah orang Israel. Mhm. Makanya dia memperjuangkan bangsanya keluar dari Mesir. Mhm. Itu nasionalismenya tinggi menurut saya. Mhm. Nabi Musa itu nasionalismenya tinggi. Mhm. Tapi dia hanya bisa menjadi seperti itu karena dia mengakui identitas yang Tuhan kasih sama dia. Kamu Yes. orang Israel. Mhm. Sama, kalau anak-anak sekarang masih lebih pengen jadi orang Amerika, orang Korea, atau dalam pop culture bangsa yang lain lah gitu Mhm. daripada orang Indonesia, ya nasionalisme tidak akan sekuat itu. Jadi Mhm. saya tidak membahas soal benar salah, tapi membahas bagaimana memahami Yes. nasionalisme itu kok tidak tidak sekental dulu di generasi yang sekarang. Mhm. Karena itu satu, mereka tidak mengalami Mhm. uh, perjuangannya, tidak dekat dengan cerita perjuangannya. Kita masih dekat, milenial tuh masih dekat, masih ada orang tua yang sering ceritain dulu tuh kayak gini, dulu tuh kayak gini, dulu tuh kayak dekat. Mereka Iya. udah jauh, Mhm. mereka udah jauh. Cerita Oh. itu makin semakin tidak memiliki makna yang dalam karena yang menceritakan juga udah generasi yang keberapa yang juga tidak sedalam itu mungkin Mhm. apa namanya semangat perjuangannya. Jadi Mhm. itu yang menyebabkan. Iya. Kedua, ditawarkan identitas lain yang false identity yang ditemukan di digital teknologi. Mhm. Makanya disebut generasi sekarang itu ada yang menulis dan memberikan definisi strawberry generation bukan tanpa alasan. Karena memang banyak ditemukan anak-anak yang uh, baper, yang gampang emosinya, yang gampang tersinggung, Iya. yang begitulah. Banyak ditemukan hal seperti itu. Nah ini dibandingkan dengan anak-anak yang sudah secure Iya. dan mengakui setiap identitas absolut yang Tuhan Identitas. kasih sama dia. Mhm. Jadi Wow. identitas yang absolut itu apa? Satu, lokasi. Kamu Mhm. dilahirkan di mana? Negara apa? Bangsa apa? Keluarga seperti apa? Bukan pilihan kita. No, tidak ada satu manusia pun yang bisa memilih lokasinya dilahirkan di Iya. mana. Mhm. Tapi Tuhan memilihkan bukan karena Tuhan tidak tahu. Karena Tuhan, kalau Tuhan memilihkan lokasi, karena Tuhan akan tahu persis di mana posisi kita di kemudian hari. Mhm. Jadi, lokasi, situasi juga sama. Kita nggak bisa milih kita mau lahir di zaman apa, zaman batu, zaman Mhm. analog, zaman digital. Tuhan pilihkan kamu ya di zaman digital. Mhm. Nah, semuanya dengan alasan. Apalagi identitas yang absolut. Fungsi, semuanya Mhm. diciptakan dengan fungsi. Mhm. Semuanya diciptakan dengan visi, Iya. panggilan. Nah, itu absolut semuanya. Sebelum kita mengakui lokasi, mengakui situasi yang Tuhan taruh, kita tidak akan melihat kita berfungsi. Akui Mhm. dulu yang absolut, baru kita mulai mencari, oke, saya sudah Tuhan pilihkan lokasi, Tuhan kasih saya situasi, pasti Mhm. saya punya fungsi. Sama seperti Adam ketika taruh di Eden. Mhm. Fungsi mengelola taman, memberikan nama binatang-binatang, ada fungsinya. Mhm. Nggak ada yang diciptakan tanpa fungsi. Jadi begitu kita sudah mulai melihat, oke, ini lokasinya Tuhan pilih, ini situasinya, saya fungsinya apa ya? Nah, kalau sudah mencari fungsi, itu baru bisa berkontribusi. Kalau belum melihat fungsi, kita tidak bisa berkontribusi. Tapi dalam kedewasaannya, kita akan dapatkan diri kita yang terus bertumbuh memberikan kontribusi, akan mulai berani berinisiasi. Kalau kontribusi itu masih mengikuti job description, ya Mhm. saya bisa bantu apa. Tapi Iya. kalau inisiasi nggak perlu dia melihat orang lain melakukan sesuatu, dia akan berinisiasi. Dia akan membersihkan sampah kalau ada sampah. Ya. Dia nggak perlu melihat orang lain melakukannya. Dia akan menunjukkan etika menghormati orang lain sekalipun orang lain tidak menunjukkannya atau dia berada dalam lingkungan yang sama sekali tidak ada etikanya. Iya. Inisiasi. Nah, inisiasi bagian dari pertumbuhan orang-orang yang punya nilai-nilai nasionalisme, semangat nasionalisme, yang sudah mau berkontribusi dan terus melakukannya secara konsistensi, dia akan berinisiasi. Wow. Ini bold banget ini, ingatan baik buat kita semua ya.
Jadi identitas itu memang penting. Jadi ingatan baik itu juga membentuk kita tentang identitas kita. Identitas ini yang membuat kita menumbuhkan rasa nasional. Jadi kayak relate banget apa yang sudah dilakukan Kak Yosi itu relate dengan karena sudah ngerti identitasnya dalam Tuhan. Tadi disampaikan tempat, lokasi, peran. Aduh, ini aduh keren-keren. Kak Yosi bold banget nih. Oke, Terima oke. kasih, puji Tuhan. Buat pesan tadi jadi pesan yang sangat kuat buat kita semua. Tapi mungkin kayak sih ada lagi nih pesan. Saya biasa minta closing statement kayak sih closing statement atau apa namanya pesan semangat buat pendengar atau generasi ya. Sebelumnya nih Kak Yosi harapannya buat generasi apa sih? Mereka supaya semakin percaya dan menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu ada dalam hidup dan kemudian mereka percaya dengan identitasnya mungkin. Kak Yosi harapannya buat anak-anak muda. Kalau saya melihat tidak tidak ada yang kebetulan, Mhm, termasuk istilah generasi emas. Ya, mhm, kita mendengar istilah tersebut. Siapa mhm, yang akan menjadi generasi emas ini ya? Tentu saja para generasi Alpha, generasi Z yang mhm, sekarang sudah mulai berada dalam lapisan masyarakatnya. Nah, ini sejauh mana kamu melihatnya para generasi muda nih? Apakah kamu kamu bisa klaim bahwa mhm, ini adalah julukan yang ditujukan untuk saya? Kalau itu mhm, kamu klaim, ya balik lagi kan tadi mengakui segala sesuatunya dulu nih. mhm, Ini bukan suatu kebetulan apa namanya generasi di atas saya memberikan sebuah judul generasi emas buat saya. Berarti memang generasi ini yang hanya mereka yang klaim saya bagian dari generasi emas mhm, yang akan mempersiapkan dirinya lebih baik lagi. Ya, mempersiapkan diri untuk belajar atau menjadi bermanfaat itu tidak bisa dengan membandingkan dengan generasi atau teman-teman kamu yang lain. You need to do it yourself. Jadi memang harus inside outside, mhm, perubahan dari dalam keluar. Nggak bisa apa yang terjadi di luar kamu bandingkan dengan diri kamu, karena itu tidak akan mendatangkan sebuah dampak yang positif. Tapi mhm, kalau bicara soal internal changing, itu selalu berbicara soal pertumbuhan spiritual. mhm, Jadi to be able to become a real man atau manusia yang benar atau generasi emas, mhm, ya jadilah pribadi yang secure terlebih dahulu. mhm, Banyak sih kalau misalnya kayak gini supaya tidak panjang ya dulu saya ada kelas-kelas untuk orang yang single misalnya. mhm, Saya suka ngomongnya kayak gini. Pendekatan ini mungkin menarik ya buat anak muda. You know, ada istilahnya namanya singlicious. You're mhm, single but you look delicious. mhm, Itu bukan branding outfit ya, bukan you look delicious itu bukan branding outfit. mhm, Seperti sama halnya menjadi orang yang menyenangkan. Kita punya teman yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Ada teman yang tidak menyenangkan, mau terlihat sebeling-beling apapun dia dari mhm, jauh, belum tentu kita panggil loh. Orangnya tidak menyenangkan, malas ngobrol sama dia, nongkrong sama dia. Tapi ada teman yang menyenangkan. Sesederhana apapun penampilannya, mau pakai sendal jepit doang, karena dia dia menyenangkan, kita bisa panggil dia dari jauh. Malah mungkin kita yang menghampiri, lo mau kemana? Ya kan? Pribadi-pribadi yang menyenangkan tuh biasanya pribadi yang secure, mhm, yang sudah lebih banyak menjadikan dirinya bermanfaat buat orang lain daripada mencari manfaat dari orang lain. ya, Nah, orang yang masih masih berada dalam level mencari manfaat dari orang lain, what's in it for me? Apa keuntungannya buat saya? Itu masih di level yang belum mhm, dewasa kalau menurut saya. ya, Jadikanlah diri kamu generasi yang siap menjadi generasi emas dengan mendewasakan diri kamu untuk mengejar manfaat kamu buat orang lain. Begitu. keren. Wow, bold. Aduh, kayaknya sih thank you banget ya. Saya dari tadi cuman bisa geleng-geleng sama manggut-manggut. Eh, Puji Selalu saya Tuhan. banyak berkat ya. Karena memang ingatan baik ini banyak sekali narasumber yang mengisi. Termasuk ini jadi berkat spesial blessing buat
saya secara pribadi dan saya percaya juga buat Good News Family semua. Kak Yosi, again thank you Terima eh, kasih. waktunya. Saya percaya Kak Yosi semakin diberkati dengan segala pelayanannya. Amin. Dimanapun berada, dampaknya semakin luas dan luar biasa. Ini salah satunya. Amin. Oke, Amin, Good puji Family, thank Tuhan. you for listening. Saya percaya apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan terbatas waktu ini boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. Saya Indi dan juga Kak Yosi Mokalu untuk Good News FM. Bisa Good News for you at 94.9 Good News FM. Good News for the family. God bless. Thank you Kak Yosi. God bless. Thank Bless. you.